Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas 6B yang beranggotakan nama Triwahyuni NIM 1211683. Saya Junaida Rufinisa dengan NIM 1211610. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teori Akuntansi Syariah yang diampu oleh Ibu Hani Melita. Selamat menonton. Pertama, jelaskan hubungan antara teori, riset, dan praktek akuntansi secara komprehensif. Teori akuntansi adalah suatu kerangka dasar yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena akuntansi. Teori akuntansi dapat berupa teori positif yang berfokus pada penjelasan tentang apa yang dinyatakan terjadi secara objektif tanpa dilandasi oleh pertimbangan nilai, atau value judgment, atau teori normatif yang berfokus pada penjelasan tentang apa yang seharusnya terjadi berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika. Riset akuntansi adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan akuntansi. Riset akuntansi dapat berupa riset empiris yang berfokus pada pengumpulan data secara langsung melalui observasi dan eksperimen, atau riset analitis yang berfokus pada analisis data yang telah dikumpulkan. Praktik akuntansi adalah suatu aplikasi dari teori dan riset akuntansi dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi. Praktik akuntansi dapat berupa penggunaan teori dan riset akuntansi dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi serta dalam pengembangan standar dan prosedur akuntansi. Hubungan antara teori, riset, dan praktik akuntansi adalah suatu kerangka dasar yang digunakan untuk mengintegrasikan tiga elemen tersebut dalam pengembangan akuntansi. Teori akuntansi memberikan landasan untuk riset akuntansi. Riset akuntansi memberikan data untuk teori akuntansi, dan praktik akuntansi memberikan aplikasi dari teori dan riset akuntansi. Dalam pengembangan akuntansi, hubungan antara teori, riset, dan praktik akuntansi sangat penting untuk memastikan bahwa akuntansi yang digunakan adalah akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, akuntansi yang digunakan dapat dipercaya oleh pemakai laporan keuangan dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang baik. Selanjutnya, soal kedua yaitu sebutkan dua sumber dari Al-Quran yang menjadi landasan syariah. Praktik akuntansi dan menjelaskan maksud ayat tersebut jika dihubungkan dengan profesi manusia dalam menjalankan praktik akuntansi syariah tersebut. Ada dua sumber dari Al-Quran yang menjadi landasan syariah praktik akuntansi, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, katakanlah siapa yang menguasai harta maka dia memberikan, dan siapa yang tidak memiliki maka dia tidak memberikan. Mereka tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang diberikan Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksud ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan atas harta kepada manusia, dan manusia harus menggunakan kekuasaan tersebut dengan bijak dan adil. Dalam konteks akuntansi, ayat ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan harta, serta keharusan memberikan zakat dan sedekah. Selanjutnya, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 32 yang artinya mereka yang memenuhi janji, mereka yang memenuhi janji, mereka yang memenuhi janji, dan mereka yang memenuhi janji, yaitu maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai dan menghormati orang yang memenuhi janji dan berjanji. Dalam konteks praktek akuntansi syariah, ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan keutuhan dalam pengelolaan harta, serta peran akuntansi dalam memenuhi janji dan berjanji. Dalam konteks profesi manusia dalam menjalankan praktik akuntansi syariah, ayat-ayat Al-Quran ini menjadi landasan syariah yang menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan integritas dalam pengelolaan harta. Ayat-ayat ini juga menekankan peran akuntansi dalam memenuhi janji dan berjanji, serta peran wakil atau amanah dalam mengelola harta yang tidak dimiliki oleh individu. Soal yang ketiga yaitu jelaskan secara komprehensif mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, dimulai dari landasan syariah hingga landasan operasional atau praktik berdasarkan gambar yang ada di soal.
yaitu ada kerangka prinsip akuntansi syariah berlaku umum. Ada 3, yang pertama itu ada landasan operasional atau landasan praktik tingkat 3, yaitu ada konvensi dan kebiasaan pelaporan yang sehat sesuai dengan syariah, buku teks ajar atau simpulan riset. Kemudian artikel dan pendapat ahli. Kemudian tingkat 2 ada SAK internasional negara lain sesuai syariah, kemudian buletin teknis, kemudian peraturan pemerintah untuk industri atau regulasi, pedoman atau praktik industri, kajian asosiasi syariah. Kemudian ada tingkat 1 yaitu PSAK dan ISAK syariah. PSAK dan ISAK umum yang sesuai dengan syariah. Yang kedua, landasan konseptual yaitu KDPPLK syariah. Yang ketiga, landasan syariah yaitu fatwa syariah, Al-Quran dan hadis. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah merupakan kerangka konseptual yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Hal ini berarti KDPPLK syariah dapat menjadi panduan bagi entitas yang melakukan dan menyajikan semua jenis transaksi syariah, baik perusahaan konvensional maupun entitas syariah, termasuk sektor publik dan swasta. Yang pertama itu ada landasan syariah yang digunakan dalam KDPPLKS adalah paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan yang hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Kemudian ada asas transaksi syariah. Macam-macam asas transaksi syariah. Yang pertama ada persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua keadilan atau adalah. Yang ketiga kemaslahatan atau maslahah. Dan yang keempat keseimbangan tawazun. Yang kelima universalisme atau syumuliyah. Selanjutnya, karakteristik transaksi syariah. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Tujuannya yaitu KDPPLKS. Yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga ada auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Berikut saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jelaskan proses tahapan pengembangan standar akuntansi syariah yang dilakukan oleh AAOIPI, Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam, mengembangkan standar akuntansi syariah melalui proses yang terdiri dari beberapa tahapan. Berikut adalah tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama ada review standar. Pada tahapan ini, AAOIP mempelajari dan memeriksa standar akuntansi yang telah ada, termasuk standar yang diterbitkan oleh organisasi lain, serta mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Yang kedua, ada studi pendahuluan. Dalam tahapan ini, AAOIP melakukan kajian awal terhadap isu-isu yang terkait dengan mengembangkan standar akuntansi syariah. Kajian ini meliputi analisis teoritis, penelitian, serta diskusi dengan ahli dan praktisi di bidang akuntansi syariah. Yang ketiga, catatan konsultasi. Pada tahapan ini, AAOIP mengembangkan catatan konsultasi yang berisi rekomendasi dan saran untuk mengembangkan standar akuntansi syariah. Catatan konsultasi ini dibuat berdasarkan hasil kajian awal dan diskusi dengan ahli dan praktisi. Yang keempat ada ekspor draft. Dalam tahapan ini, AAOIP mengembangkan rancangan standar akuntansi syariah yang komprehensif dan lebih rinci. Rancangan ini kemudian diperlihatkan kepada masyarakat
dan organisasi lain untuk mendapatkan umpan balik dan saran. Yang kelima, ada standar akhir. Pada tahapan ini, AAOIC mengembangkan standar akuntansi syariah yang akhirnya diterbitkan. Standar ini telah melalui proses konsultasi dan revisi yang komprehensif dan berdasarkan umpan balik yang diterima. Dan yang keenam, ada penerbitan standar. Pada tahap ini, AAOIC secara resmi menerbitkan standar akuntansi syariah yang telah dikembangkan. Standar ini kemudian digunakan sebagai acuan oleh lembaga keuangan syariah dan organisasi lain dalam pengembangan akuntansi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selanjutnya, nomor 5, sebutkan dan jelaskan pihak yang terlibat dalam penentuan regulasi akuntansi syariah yang ada di Indonesia. Dalam penentuan regulasi akuntansi syariah di Indonesia, terdapat beberapa pihak yang berperan penting. Berikut adalah beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama, ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK adalah badan independen yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan sektor keuangan di Indonesia. Dalam konteks akuntansi syariah, OJK berperan dalam mengawasi dan mengatur pelaksanaan standar akuntansi syariah di Indonesia serta memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan transaksi syariah. Yang kedua, ada Badan Standar Akuntansi Keuangan atau BPK. BPK adalah badan yang berfungsi sebagai Badan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Dalam konteks akuntansi syariah, BPK berpartisipasi dalam mengembangkan dan mengawasi pelaksanaan standar akuntansi syariah yang digunakan oleh perusahaan di Indonesia. Yang ketiga, ada Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI adalah organisasi yang berfungsi sebagai badan pengawas dan pengembang syariat Islam di Indonesia. Dalam konteks akuntansi syariah, MUI berperan dalam memberikan panduan dan bimbingan terhadap perusahaan yang ingin melakukan transaksi syariah serta mengawasi pelaksanaan syariat Islam dalam bisnis. Yang keempat, ada perusahaan syariah. Perusahaan syariah adalah perusahaan yang melakukan transaksi dan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks akuntansi syariah, perusahaan syariah berperan dalam menerapkan standar akuntansi syariah yang telah ditetapkan oleh OJK dan BPK serta mengawasi pelaksanaan syariat Islam dalam bisnis. Dan yang kelima, ada akademisi dan ahli akuntansi syariah. Akademisi dan ahli akuntansi syariah adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi syariah. Mereka berpartisipasi dalam mengembangkan dan mengawasi pelaksanaan standar akuntansi syariah serta memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan transaksi syariah. Dalam penentuan regulasi akuntansi syariah di Indonesia, pihak-pihak tersebut bekerja sama untuk mengembangkan dan mengawasi penerapan standar akuntansi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan kebutuhan bisnis di Indonesia. Terkait apa saja regulasi akuntansi syariah yang ada di Indonesia, bagaimana regulasi akuntansi syariah di Indonesia dapat mempengaruhi bisnis, apa saja perbedaan antara regulasi akuntansi syariah di Indonesia dengan regulasi akuntansi konvensional. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Jelaskan secara komprehensif mengenai syariah enterprise, teori dan kaitannya dengan metafora amanah dan zakat dalam organisasi bisnis. Syariah enterprise teori atau SET adalah konsep mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah Islam ke dalam teori bisnis dan akuntansi. Teori ini fokus pada pengembangan nilai-nilai yang terkait dengan kewajiban manusia sebagai khalifalah fil ard dan wakil Allah di bumi, serta pada distribusi nilai tambah yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada partisipan langsung. SET mengembangkan konsep akuntansi yang lebih luas dan inklusif, mencakup pemangku kepentingan yang tidak hanya terbatas pada pemilik saham, kreditur, karyawan, dan pemerintah, tetapi juga masyarakat yang tidak berkontribusi secara finansial atau keterampilan. Dalam konteks SET, metafora amanah dan zakat
dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam ke dalam bisnis dan akuntansi. Metafora amanah mengacu pada konsep keamanan dan kepercayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia serta pada tanggung jawab manusia untuk menggunakan sumber daya yang diberikan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Metafora zakat sebaliknya mengacu pada konsep distribusi nilai tambah yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada partisipan langsung. Zakat dalam set berfungsi sebagai sarana untuk menyeimbangkan distribusi nilai tambah dan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Dalam organisasi bisnis, set dan metafora amanah serta zakat dapat diterapkan melalui beberapa cara. Pertama, organisasi dapat mengembangkan sistem akuntansi yang lebih inklusif, mencakup pemangku kepentingan yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada partisipan langsung. Yang kedua, organisasi dapat mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan berkelanjutan serta mengembangkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program sosial yang sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, organisasi dapat mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efektif, mencakup pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala serta pengawasan dari pemangku kepentingan lainnya. Dalam beberapa penelitian, SET telah diterapkan dalam organisasi bisnis berbasis syariah Islam seperti bank syariah dan lembaga keuangan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SET dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan keefektifan organisasi dalam mengembangkan nilai-nilai syariat Islam. Namun, pada aplikasi SET juga mengatasi beberapa tantangan seperti perbedaan interpretasi syariat Islam dan perbedaan budaya dalam penerapan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam sintesis, syariah, enterprise, teori, dan metafora amanah serta zakat memiliki peran penting dalam mengintegrasikan nilai syariah Islam ke dalam bisnis dan akuntansi. Aplikasi SET dalam organisasi bisnis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan keefektifan organisasi dalam mengembangkan nilai-nilai syariat Islam. Namun, aplikasi SET juga dapat membahas beberapa tantangan yang perlu diatasi melalui kerjasama dan dialog antar pemangku kepentingan. Demikian pemaparan jawaban dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.